Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di sosialisasi tentang OSIS SMK Ibu Kartini Semarang. Ya, perkenalkan nama Bapak adalah Bapak Adi Kusbiantoro, yaitu selaku pembina OSIS tahun 2021. Ya. Nah, pertama, apakah itu OSIS? OSIS atau organisasi siswa intrasekolah itu adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah, mulai dari SMP sampai SMA atau kita SMK, ya. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Kemudian, OSIS itu memiliki seorang pembimbing yang dipilih oleh pihak sekolah. Ya, siapakah pembimbingnya? Pak Adi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke OSIS SMK Ibu Kartini Semarang periode 2021-2022. Siapakah dia? Nah, pembina OSIS pasti kalian sudah tahu, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa pembina OSIS adalah saya, Bapak Adi Kusbiantoro, ya. Ketua OSISnya itu adalah Amanda Celia dari kelas 12 Boga 1. Wakil OSISnya adalah Azhara Aulia dari kelas 12 Boga 1. Pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS itu secara online, ya. Kita sudah pemilihan OSIS secara online, tidak lagi menggunakan kertas. Anggota OSIS sekarang, ya. Anggota OSIS itu adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Jadi kalian termasuk anggota OSIS, ya. Siapakah pengurus OSISnya? Pengurus OSIS itu adalah seluruh anggota OSIS itu berhak untuk menjadi calonnya. Jadi kalian boleh jadi calon menjadi pengurus OSIS, ya. Kemudian yang akan ditunjuk menjadi pengurus OSIS, ya. Jadi nanti kalian boleh menjadi pengurus OSIS. Sekarang status kalian adalah anggota dari OSIS, ya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian OSIS secara semantis, ya. OSIS tadi singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi itu adalah kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan, ya. Kemudian ada siswa. Siswa itu siapa sih? Peserta didik pada satuan pendidikan atau peserta didik yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian terletak di dalam. Nah, sehingga OSIS itu adalah organisasi siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sekolah itu sendiri apakah? Suatu pendidikan ya di mana sebagai tempat menyelenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Jadi organisasi siswa intrasekolah itu sudah ada penjelasannya masing-masing, ya. Kemudian pengertian OSIS secara organis. OSIS itu adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah itu wajib membentuk OSIS, ya. OSIS itu tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS dari sekolah lain, ya. Jadi OSIS kita tidak ada hubungan dengan OSIS sekolah lain. Kemudian OSIS itu tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi yang ada di luar sekolah. Jadi OSIS kita itu tidak termasuk organisasi dari organisasi yang ada di luar sekolah, ya. Paham, ya? Oke, lanjut. Sekarang pengertian OSIS secara fungsional.
Salah satu bidang dalam pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan adalah pembinaan kesiswaan. Nah, ada 4 jalur pembinaan kesiswaan, yaitu yang pertama OSIS, yang kedua latihan kepemimpinan, yang ketiga ekstrakurikuler, dan yang keempat adalah wawasan wiyata mandala, yaitu pengertian OSIS secara fungsional. Ada 4 jalur ya. Sekarang pengertian OSIS secara sistemik. OSIS itu dipandang sebagai suatu sistem, di mana sekumpulan para siswa itu mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Ciri pokok OSIS sebagai suatu sistem. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Ya. Yang kedua, memiliki susunan kehidupan berkelompok. Jadi mereka berkelompok ya. Yang ketiga, memiliki sejumlah peranan. Yang keempat, terkoordinasi. Dan yang kelima adalah berkelanjutan dalam waktu tertentu. Nah, itu tadi ciri-ciri pokok atau ciri pokok OSIS dalam bentuk sistemik ya. Sekarang fungsi dari OSIS. Yang pertama itu adalah sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Kemudian, OSIS itu sebagai motivator. Motivator itu adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai suatu tujuan. Ya. Yang ketiga, sebagai preventif. Secara preventif, OSIS itu ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Ya, karena OSIS itu pasti akan aktif di situ. Jadi akan mengamankan dari sekolah dari ancaman yang ada di luar maupun yang dari dalam sekolah. Setelah fungsi, sekarang tujuan dari OSIS. Tujuan dari OSIS yang pertama itu adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah memahami, kemudian menghargai lingkungan hidup, dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM atau hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat adalah membangun, kemudian mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima itu adalah memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai OSIS dan OSIS di SMK Ibu Kartini Semarang. Bapak harap kalian memahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, Bapak tunggu kalian menjadi pengurus OSIS di tahun 2022-2023 ya.
Bapak tunggu. Oke? Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang maupun penjelasan yang kurang jelas dan kesalahan dari perkataan Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.